Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Purnasari, guru kelas 6 di SD Negeri Pujokusuman 1, Yogyakarta. Pendidikan terus berkembang dan guru dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang semakin menarik, bermakna dan sesuai dengan kebutuhan murid. Inilah berbagi praktik baik implementasi pembelajaran IPAS kelas 6 SD melalui Mekar, media interaktif berbasis augmented reality di SD Negeri Pujokusuman 1, Yogyakarta. Mari berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi setiap murid. Sebagai seorang guru kelas 6, saya dihadapkan pada kondisi kelas yang kurang kondusif, terutama pada mata pelajaran IPAS. Dapat terlihat dari siswa saya yang mudah bosan, kurang fokus, berbicara dengan teman, dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat terjadi ketika materi yang disampaikan bersifat abstrak dan media yang digunakan guru masih terbatas pada buku atau hanya pada papan tulis saja. Pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru menyebabkan murid menjadi pasif, mudah bosan, dan kurang antusias mengikuti kegiatan belajar. Hasil asesmen diagnostik dan observasi awal menunjukkan bahwa murid lebih tertarik menggunakan media digital dibandingkan media cetak. Selain itu, sebagian murid mengalami kesulitan membayangkan struktur organ secara utuh, serta lebih tertarik dengan media visual ataupun audio visual. Meskipun kondisi geografi sekolah tidak menjadi hambatan utama, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan teknologi secara tepat agar tidak sekedar menjadi hiburan, tetapi benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana jika anak-anak bisa melihat apa yang selama ini hanya mereka bayangkan dalam pembelajaran? Saya menyadari bahwa pembelajaran IPAS tidak cukup hanya dengan menjelaskan saja. Anak-anak membutuhkan pengalaman yang dapat membuat mereka melihat, bertanya, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri. Selamat siang anak-anak. Oke, SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta. Humanis, terampil, cendekia. Hari ini kita akan mengeksplorasi apa itu pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ini adalah media yang sudah Burita buat. Nah, media ini nanti bisa kalian gunakan di rumah juga. Nanti Burita akan share linknya. Nanti kalian bisa gunakan di rumah, menggunakan HP kalian untuk belajar lagi di rumah. Apabila hari ini kalian belum jelas. Ada pertanyaan pertama. Manakah menurut kalian yang termasuk makanan sehat? Ada yang tahu? Tekan yang berani ke depan. Boleh Alena. Dari analisis kebutuhan murid, saya mengembangkan media interaktif berbasis augmented reality atau Mekar untuk menghadirkan sistem pencernaan manusia secara lebih nyata dan dekat dengan dunia anak. Di sini teknologi tidak hanya saya hadirkan sekedar untuk membuat pembelajaran terlihat modern. Teknologi saya gunakan untuk menjawab kebutuhan belajar anak. Adalah pergerakan makanan ke dalam tubuhmu. Ini sekarang makanannya sampai di mana? Oh, usus halus, betul. Nah, ini bisa kamu lihat. Terus keterangannya, mulut. Fungsi mulut untuk apa? Kerongkongan. Fungsi kerongkongan apa? Dan lambung. Dengan menghadirkan media interaktif berbasis augmented reality, peran saya berubah dari pusat informasi menjadi fasilitator yang mendampingi murid menemukan pengetahuannya sendiri. Yang berubah bukan hanya media pembelajarannya, yang berubah adalah pengalaman belajar murid. Murid yang sebelumnya hanya membayangkan, kini mereka bisa melihat. Murid yang sebelumnya hanya mendengar, kini dapat mengeksplorasi. Murid yang sebelumnya pasif, kini berani bertanya dan menjelaskan. Oke anak-anakku semua, hari ini kita belajar tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mana? Kemudian kemana? Terus
Pada kegiatan refleksi, anak-anak menyampaikan bahwa pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis augmented reality membuat mereka lebih tertarik, bersemangat, bahkan mereka juga bisa menunjukkan kegiatan manakah yang paling mereka sukai. Media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality atau MEKAR tidak hanya dapat digunakan di dalam kelas, tetapi juga mendukung murid untuk belajar secara mandiri di rumah dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau tablet. Murid dapat mengakses materi, mengamati objek 3 dimensi, dan mempelajari konsep IPA secara lebih menarik tanpa harus selalu didampingi guru. Media ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengulang materi sesuai kebutuhan belajar dengan kecepatan masing-masing. Dengan demikian, penggunaan augmented reality dapat memperluas pengalaman belajar murid dari sekolah ke rumah, serta mendorong terbentuknya kebiasaan belajar yang lebih mandiri dan menyenangkan. Media kali ini menurutku menarik, bisa untuk belajar di rumah. Setelah menggunakan media interaktif AR ini, menurut saya ya sangat membantu anak saya ya untuk belajar secara mandiri. Terus bisa menambah pemahaman anak saya juga tentang khususnya pada materi pencernaan. Namun mungkin dalam penggunaannya kendalanya ya seperti akses internet yang masih terbatas juga, kadang masih suka lemot, terus juga handphonenya yang terbatas juga gitu. Mungkin untuk kedepannya ya saya berharap guru bisa mengembangkan media pembelajaran AR ini. Mungkin bisa dengan ditambah materi yang lain seperti matematika atau bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Media pembelajaran berbasis AR ini membuat pembelajaran lebih mudah dan lebih menarik untuk siswa dipelajari, dan bisa juga untuk belajar di rumah biar materi itu lebih mudah dipahami gitu. Animasinya juga sangat bagus ya. Tapi di sini ada kelemahannya, yaitu media ini membutuhkan perangkat dan kayak internetnya itu yang harus mendukung gitu kan. Makanya saya berharap agar media ini dapat terus dikembangkan, tidak hanya materi sistem pencernaan tapi materi yang lainnya, agar siswa juga bisa dan mudah belajar dari rumah. Media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality atau MEKAR yang telah dikembangkan tidak hanya digunakan untuk pembelajaran di kelas, tetapi juga dibagikan kepada guru-guru lain sebagai bentuk berbagi praktik baik. Melalui kegiatan berbagi tersebut, guru lain dapat mengenal cara penggunaan media interaktif berbasis augmented reality dan memperoleh inspirasi untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dengan demikian, media ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta mendorong guru untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan pengalaman belajar yang inovatif bagi murid di sekolah masing-masing. Sangat bisa sekali, anak-anak bisa aktif, anak-anak bisa langsung membaca materi pada gambar, dan gambar lebih jelas, anak-anak lebih tahu kerongkongan, lebih tahu pencernaan usus yang mana, dan lebih tahu lagi banyak-banyak fungsinya. Kalau kekurangan mungkin kalau kita gunakan di daerah yang tidak ada sinyal, jadi anak-anak kurang bisa menggunakan media itu. Menurut saya media tadi sangat menarik untuk anak-anak dan sangat mudah digunakan untuk anak-anak. Akan tetapi ada beberapa kekurangan. Yang pertama, ketika saya mencoba di HP, itu tampilannya masih terlalu kecil. Jadi bagi siswa yang mungkin ada kekurangan di penglihatan, jadi kurang maksimal. Kemudian untuk kecepatan loadingnya itu terlalu lama karena mungkin tergantung itu ya HP dan koneksi internet. Tapi untuk keseluruhannya ketika digunakan di laptop atau di komputer itu sangat menarik digunakan untuk siswa dan membantu dalam pemahaman materi ataupun game-gamenya sangat menarik. Bagi saya, transformasi pendidikan bukanlah seberapa canggih teknologi itu digunakan. Transformasi pendidikan adalah ketika teknologi mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih bermakna, lebih inklusif, dan tentunya mampu memberi ruang kepada setiap peserta didik untuk berkembang.